Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Dorofangal Patina Aru. Film yang dirilis di tahun 2016 menceritakan tentang Dipak, seorang pensiunan polisi yang menceritakan kisah masa lalu kasus pembunuhan misterius sehingga dia harus kehilangan pekerjaan dan kakinya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Ayu Cinta 3105, Nopalo, Liuari Aifunan 5086, Dwi Heri ILG, John Pip, Rani Spaghetti 3129, Alimron 8680. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Dipak yang menceritakan kasus tersebut kepada anak dari rekan kerja Dipak dahulu. Tanpa diduga, Dipak malah menemukan fakta mengejutkan setelah menceritakan kepada anak tersebut, dan cerita Dipak pun dimulai. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria bertopeng tampak sedang berjalan di bawah guyuran hujan, kemudian masuk ke sebuah rumah dan menembak seorang pria. Kemudian ia mengacungkan pistol ke arah sang gadis. Film kemudian beralih ke adegan 5 tahun setelahnya. Seorang pria dengan langkah terpincang-pincang terlihat sedang melakukan sebuah panggilan di telepon. Pria ini bernama Dipak dan seorang yang meneleponnya adalah teman lamanya yang bernama Rajan. Rajan dan Dipak adalah pensiunan polisi. Rajan mengatakan jika anaknya yang bernama Guru ingin menemui Dipak karena ia berminat untuk menjadi seorang polisi. Menurut Rajan, Guru ingin menemui Dipak untuk meminta wejangannya tentang bagaimana menjadi seorang polisi yang baik, dan ia juga penasaran tentang kasus yang membuat Dipak terpaksa harus pensiun dini dari kepolisian. Guru akhirnya datang menemui Dipak. Pria itu menyambutnya dengan ramah. Sebelum ia mulai menceritakan kasus terakhirnya, ia terlebih dahulu mencari tahu sejauh mana Guru memahami kasus yang menimpa dirinya. Film kemudian beralih ke flashback ingatan Guru tentang kasus Dipak. Ada 3 pria yang sedang berkendara pukul 2 dini hari di tengah hujan yang deras. Ketiga pria itu adalah Fabian, Mano, dan Melvin. Di tengah perjalanan, Mano yang menyetir mobil mendadak menabrak seseorang hingga tewas. Karena tidak ingin temannya masuk penjara, pria yang bernama Fabian menyarankan agar mereka meletakkan mayatnya di dalam bagasi mobil untuk dibuang di suatu tempat. Sebenarnya, Mano tidak setuju dengan ide Fabian, tapi karena pemuda itu ngotot, ia pun melakukan apa yang disarankan temannya. Di tengah perjalanan, 2 polisi mengadang mobil mereka. Karena takut ketahuan ada mayat di bagasi, mereka pun memukul petugas polisi tersebut, kemudian bergegas pergi. Guru menghentikan ceritanya karena menurutnya hanya itu yang ia ketahui tentang kejadian tersebut. Dipak kemudian melanjutkan cerita Guru. Jadi begini menurut Dipak, pukul 9 pagi keesokan harinya, Dipak mendapatkan laporan dari Rajan bahwa seseorang bundir dengan luka tembak dan mayatnya ditemukan jam 2.30 dini hari di sebuah jalan dekat Taman Barati. Yang melaporkan kejadian tersebut adalah seorang tukang loper koran. Kebetulan, ia adalah orang pertama yang menemukan mayatnya di TKP. Saat Dipak mendatangi TKP, seorang officer polisi muda bernama Gautam mengatakan jika ia melihat 3 pemuda mencurigakan yang melintas di jalan tersebut. Gautam juga mengatakan jika kasus ini bukan kasus bundir, karena bisa saja seseorang menembak korban kemudian membuatnya terlihat seperti kasus bundir. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bundir di tengah hujan yang deras dan pada pukul 2.30 dini hari? Melihat antusiasme dan kecerdasan Gautam dalam menganalisa sebuah kasus, Dipak kemudian meminta Gautam untuk membantunya dalam penyelidikan. Hal pertama yang dilakukan polisi Dipak adalah mendatangi rumah ketiga pria yang dicuri Gautam. Setibanya di sana, polisi langsung memeriksa rumah tersebut. Rumah mewah itu ternyata milik seorang pemuda
bernama Fabian. Fabian memiliki 2 orang teman yang bernama Mano dan Melvin. Ketika polisi menggeledah rumah tersebut, mereka tidak menemukan apapun, dan saat polisi membuka bagasi mobil Fabian, Fabian dan teman-temannya terlihat sangat ketakutan karena di bagasi mobil tersebut ada mayat seseorang yang mereka sembunyikan di sana. Namun ketika Deepak membukanya, mayat itu justru tidak ada dan menghilang secara ajaib. Pukul 10 pagi, Deepak menuju ke sebuah apartemen. Seorang pria bernama Ganesh menghubungi kepolisian. Ganesh lapor polisi karena permintaan seorang gadis yang bernama Navi. Saat dimintai keterangan, Navi mengatakan bahwa ia adalah orang pertama yang masuk ke kamar Shruti dan ia tidak menemukan gadis itu di kamarnya. Setelah melihat noda darah di dinding, Navi pun segera meminta Ganesh untuk menghubungi polisi. Navi adalah teman Shruti, dan kebetulan gadis ini punya kunci kamar temannya itu, jadi ia bisa masuk ke kamar dengan leluasa. Tak lama berselang, Deepak mendapatkan informasi bahwa sehari yang lalu, Shruti pernah mendatangi kantor polisi dan membuat laporan tentang bullying yang menimpa dirinya, dan pelaku bullying tersebut ternyata adalah seorang pria bernama Mano. Polisi kemudian mencari seseorang yang bernama Mano di sebuah kompleks perumahan, dan ternyata hanya ada satu pria yang bernama Mano di area tersebut, dan dia adalah teman Fabian yang memiliki rumah gedung tadi. Pukul 12 siang, Deepak kembali mendatangi kediaman Fabian untuk menginterogasi Mano CS terkait kasus hilangnya Shruti. Ketika ia tiba di sana, Fabian CS terlihat sedang bersama dengan tukang koran yang tadi datang ke kantor polisi. Deepak akhirnya membawa Fabian CS ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dari keterangan Mano, diketahui jika pria ini bertemu dengan Shruti 10 hari yang lalu karena secara tidak sengaja ia hampir menabrak gadis itu. Namun Mano tidak mengatakan bahwa ia melakukan bullying terhadap gadis itu. Ketika pukul 1 siang, Deepak kembali ke apartemen Shruti. Gautam mengatakan bahwa Shruti tinggal sendirian di apartemen tersebut dan ia memiliki kekasih bernama Chris. Menurut analisa forensik, darah yang ada di dinding adalah darah milik kekasihnya itu, bukan darah Shruti. Di lokasi apartemen, ada beberapa mahasiswa yang terlihat sedang membuat film pendek. Namun, aksi tersebut dihentikan oleh seorang satpam yang menjaga gedung tersebut, dan saat Deepak mengetahui insiden tersebut, ia pun menyita kamera mereka karena lokasi apartemen adalah TKP, jadi tidak boleh diganggu. Seorang pria tua, mantan opsir polisi, kemudian mendatangi kantor polisi. Ia melaporkan jika anaknya menghilang. Ternyata anak pria inilah yang ditemukan tewas dengan luka tembak dan dianggap bundir. Di tengah jalanan tadi, anak pria tua yang bundir itu bernama Chris. Mengetahui Chris anaknya sudah tiada, orang tua ini sangat terpukul dan merasa sedih. Pukul 9 malam, saat Deepak pulang ke rumahnya, 2 mahasiswa mendatanginya untuk mengambil kamera yang ia sita tadi siang. Mereka adalah mahasiswa yang sedang syuting film untuk sebuah kompetisi. Dari hasil rekaman video yang mereka buat, Deepak mendapatkan nomor plat mobil yang mendatangi apartemen Shruti. Ia juga menemukan Navi berbohong karena pada pukul 11 malam, gadis itu terekam kamera sedang bertandang ke apartemen milik Shruti. Pukul 10 malam, Deepak dan Rajan mendatangi kediaman Navi, tapi gadis itu tidak ada di rumahnya. Mereka kemudian mengetahui jika Navi telah melarikan diri dengan menaiki sebuah bis. Ketika mereka keluar mencari gadis itu, mereka malah menemukan teman Fabian yang bernama Manu dengan wajah lebam dan berdarah-darah. Setelah ditanya, Manu menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Jadi begini, masih ingatkan saat Deepak membuka bagasi mobil Fabian dan teman-temannya, namun ia tidak menemukan mayat. Menurut Manu, ketika ia dan teman-temannya menabrak seseorang, tukang loper koran melihat kejadian tersebut dan ia membuntuti mereka dan mencuri mayat itu dari bagasi mobil Fabian. Pria ini kemudian memeras Fabian dan teman-temannya. Saat Fabian memberikan uang kepada pria ini di rumahnya pukul 12 siang, saat itulah polisi Deepak datang kembali ke rumah tersebut dan menemukan mereka sedang terlihat panik karena kedatangan polisi. Malamnya, si loper koran kembali mendatangi Fabian CS untuk menagih uang lagi.
karena uang sebelumnya yang diberikan dianggap tidak sesuai jumlahnya. Manu marah dan menyalahkan Fabian. Menurutnya, jika saja Fabian mau melapor polisi saat awal kejadian, justru kasus ini tidak akan semakin rumit seperti ini. Tidak terima dimarahi oleh temannya, Fabian memukul Manu yang membuat wajah pria itu lebam dan berdarah. Gautam dan Deepak kemudian menyusun kronologi kejadian. Pukul 11 malam, Navi mendatangi apartemen Shruti. Pukul 2.30 pagi, kecelakaan terjadi dan di waktu yang bersamaan, kekasih Shruti yang bernama Chris ditembak di taman. Jam 7 pagi, Navi mendatangi apartemen dan melaporkan ke penghuni apartemen lainnya bahwa temannya Shruti menghilang. Pukul 10 pagi, polisi datang ke apartemen. Kemudian pukul 10 malam, gadis yang bernama Navi malah melarikan diri. Merasa penyelidikannya buntu, Deepak dan Gautam memilih mendatangi kediaman si tukang koran untuk mengecek fakta yang disampaikan Mano tentang pria itu. Menurut laporan koran itu, ia menemukan seseorang tertembak di Jalan Taman Bharati dan posisi mayat tepat di samping sebuah mobil. Tak lama berselang, ia mendengar suara mobil berdecit di seberang jalanan. Ketika ia mengintip, terlihat Fabian dan teman-temannya sedang memasukkan mayat ke dalam bagasi mobilnya. Jadi pria itu pun memeras Fabian CS. Keesokan harinya, ia hanya melaporkan korban tembak yang ia temukan. Namun, ia tidak melaporkan kejadian yang ditimbulkan oleh Fabian. Menurut pemuda ini, ia tidak mengambil mayat yang ada di dalam bagasi mobil Fabian. Jika bukan si tukang koran yang mengambil mayat tersebut, jadi itu siapa? Bukankah Fabian CS juga mengatakan bahwa mereka tidak membuang mayat tersebut di bagasi mobil? Malam itu, Deepak dan Gautam mendapatkan laporan dari petugas patroli bahwa ada sebuah mobil berwarna putih terlihat membuang sesuatu dari bagasi mobilnya ke sebuah sungai. Mendengarkan hal itu, Deepak dan Gautam segera mengejar mobil tersebut. Saat adegan kejar-kejaran terjadi, mobil Deepak mengalami kecelakaan. Dan akibat kecelakaan itulah, kaki Deepak terpaksa diamputasi dan ia pensiun dini dari kepolisian. Oke, ceritanya semakin rumit saja ya guys. Siapakah pembunuh Chris dan apa yang menjadi motif pembunuhan tersebut? Kemana Shruti menghilang dan akankah ia berhasil ditemukan? Kemudian mayat siapakah yang ada di dalam bagasi mobil dan kenapa mayat tersebut mendadak menghilang secara misterius? Sir. உடனே வரணும்னு சொன்னாங்க சார். பேப்பர் எடுக்க டிப்போக்கு போயிட்டு இருந்தேன் சார். Film kemudian beralih ke adegan di mana Deepak sedang mengobrol dengan pria bernama Guru. Saat Deepak menghentikan ceritanya, matanya terlihat berkaca-kaca dan ia memilih menyendiri untuk sejenak. Kemudian, Rajan kembali meneleponnya dan menurut Rajan, anaknya yang bernama Guru tidak jadi menemuinya karena ada halangan. Deepak heran jika Guru tidak menemuinya, siapakah pria yang mengaku bernama Guru yang sedang mengobrol dengan dirinya. Deepak mulai khawatir, ia pun segera mengambil sepucuk pistol. Deepak kemudian menghampiri pria yang mengaku bernama Guru tadi. Ketika Deepak bertanya siapa dirinya, ia pun menjawab. Pria tersebut ternyata adalah Gautam, dan Gautam ini adalah saudara laki-laki Chris. Itu sebabnya kenapa ia begitu antusias ingin menyelidiki kasus tersebut. Deepak kemudian mencoba mengambil pistolnya untuk menembak pria tersebut. Sebelum Deepak melakukan hal itu, Gautam terlebih dahulu mengacungkan pistol ke arah Deepak. Gautam menyalahkan Deepak karena sebenarnya Deepak mengetahui siapa pembunuh Chris, namun ia memilih bungkam. Gautam juga menyalahkan Deepak karena kecelakaan malam itu wajah Gautam terbakar api yang membuatnya harus operasi, dan itulah sebabnya kenapa wajah Gautam yang sekarang tidak sama persis dengan yang sebelumnya. Suaranya juga berubah karena selama 5 tahun setelah kecelakaan, pria ini mengalami koma di rumah sakit.
Jika Deepak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Chris, kenapa ia merahasiakannya dari Gautam? Bukankah di awal cerita, Deepak dan Gautam begitu antusias dalam mencari pelaku pembunuhan? Dan inilah kebenarannya. Beberapa hari setelah kecelakaan, Navi menjenguk Deepak dan gadis itu menceritakan kejadian sesungguhnya pada malam itu. Menurut Navi, saat ia mengunjungi apartemen Shruti ketika pukul 11 malam, ia bertemu dengan Chris dan temannya Prem di sana. Saat pintu dibuka, Shruti terlihat marah dan mengusir Chris keluar. Masih ingatkan jika Shruti pernah melapor ke polisi jika ada seorang pria bernama Mano membulinya. Nah, pria yang bernama Chris ini ternyata adalah Mano yang dimaksud oleh Shruti. Oke, biar kalian tidak bingung, jadi begini. Sebulan yang lalu, Chris pernah bertemu dengan Shruti dan ia memperkenalkan dirinya dengan nama Mano. Jadi, Shruti mengira bahwa Chris adalah pria yang bernama Mano. Chris kemudian membuli wanita itu. Nah, karena merasa terganggu, Shruti pun akhirnya melaporkan polisi. Saat lapor polisi, Shruti menyebutkan jika Mano adalah pria yang mengejeknya. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan Shruti dengan mencari pria yang bernama Mano dan mengira bahwa Mano yang dimaksud Shruti adalah Mano yang menabrak pria dengan mobil di saat hujan deras itu. Kebetulan, Mano yang ini kenal juga dengan Shruti dan ia pernah bertemu dengannya sekitar 10 hari yang lalu. Ketika itu, mobilnya hampir saja menabrak Shruti. Tapi, pria ini tidak punya masalah dengan gadis tersebut. Itulah sebabnya saat diinterogasi, Mano mengatakan bahwa ia tidak pernah mengejek ataupun membuli wanita ini. Karena tidak terima, Shruti lapor polisi dan dianggap mencemari nama baiknya. Chris dan teman-temannya memberkaus gadis itu. Sebelum itu terjadi, pacar Shruti yang bernama Rajib datang ke TKP dan pria ini malah dipukuli oleh Chris hingga pingsan. Saat Chris hendak memperkausnya, Shruti melakukan perlawanan yang membuat Chris terluka dan darahnya muncrat di dinding. Shruti akhirnya diperkaus Chris di apartemen di depan Rajib dan Navi. Chris juga meminta temannya Prem untuk merekam video pemerkausan tersebut. Setelah memperkaus Shruti, Chris dan Prem membawa wanita itu ke mobilnya karena sekarang giliran Prem yang harus memperkaus gadis itu. Saat Prem memperkaus Shruti di dalam mobil, Chris menunggu di luar mobil dan saat itulah Rajib yang baru siuman dari pingsannya merebut pistol Chris dan menembaknya dari jarak yang sangat dekat. Sidik jari di pistol tersebut terhapus karena hari itu hujan deras dan oleh sebab itulah Chris dianggap bundir. Setelah menembak Chris, Rajib kemudian mengejar Prem yang sempat melarikan diri karena mengetahui Chris tertembak. Dan saat melarikan diri itulah ia tertembak mobil Mano dan teman-temannya yang membuat ia tewas seketika. Ketika semua itu terjadi, tukang loper koran lewat dan ia menyaksikan mayat Chris di samping mobil dan ia juga melihat Fabian, Mano, dan Melvin memasukkan tubuh Prem ke bagasi mobil. Namun ia tidak melihat Rajib di TKP karena pria itu bersembunyi. Rajib kemudian membuntuti mobil Fabian untuk memastikan jika Prem benar-benar mati. Kemudian mengambil mayatnya yang ada di dalam bagasi mobil Fabian CS dan membawa mayat itu ke sungai. Ia juga kemudian membawa Shruti ke suatu tempat persembunyian agar tak ada yang mengetahui kasus pemerkosaan tersebut. Nah, saat Navi melarikan diri dengan bis, sebenarnya wanita itu mengunjungi temannya Shruti yang sedang mengunjungi bersama Rajib. Adegan beralih ke tabrakan mobil yang dikendarai Gautam dan Deepak. Kecelakaan itu membuat kaki Deepak harus diamputasi dan mobil yang terbakar itu membuat wajah Gautam rusak berat dan ia harus melakukan operasi wajah. Setelah dioperasi, wajah pria itu berubah total dan ia memilih mendatangi Deepak untuk balas dendam karena setelahnya ia mengetahui jika Rajib ternyata anak Deepak. Dan pria itu memilih merahasiakan kebenarannya, karena jika pelaku pembunuhan tertangkap, itu artinya Rajib harus masuk penjara, dan dalam hal ini, Mano dijadikan kambing hitam. Menurut polisi, ia dituduh membunuh Chris, pacar Shruti, kemudian menculik Shruti. Mano dituduhkan demikian karena dianggap memiliki permasalahan dengan Shruti. Film ditutup dengan adegan di mana Gautam menembak Deepak. Dan kemudian polisi lain yang ada di TKP juga menembak mati Gautam, dan film pun berakhir.